Oke, anak-anak, silakan duduknya dengan tertib ya. Eh, Silakan tasnya disimpan, kursinya diturunkan dulu. Apakah sudah siap semuanya? Siap, Bapak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bapak. Wah, luar biasa. Gimana nih kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya gimana? Sehat, Bapak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Pak. Harus tetap semangat walau pandemi sudah mulai menurun, tapi kita harus tetap jaga kesehatan. Kemudian semangat belajarnya apalagi jaga supaya apa? Supaya imun tubuh kita terus meningkat. Kalau imun tubuh kita bagus, penyakit akan jauh dari kita ya. Tapi kalau masih pagi gini, sudah lemas, waduh bahaya, nanti penyakit akan mudah datang ya. Jadi tetap dijaga semangatnya, masih muda, supaya di masa tuanya kalian bisa berbahagia, oke? Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita mulai kegiatannya dengan membaca doa kepada ketua kelas. Jenal, silakan dipimpin doanya, Jenal. Jenal, lagi kamar mandi ya? Silakan wakil ketuanya, Lanawa, dipimpin doa dulu Lanawa. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Lanawa sebagai wakil ketua nih. Tujuan kita berdoa supaya pembelajaran kegiatan hari ini kita supaya diberi kelancaran, kemudahan, dan ilmu yang akan kita sama-sama dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya. Oke, saya akan cek kehadiran dulu nih. Bagaimana? Lanawa, apakah teman-temannya hadir semua ini? Kalau saya lihat semua, sih Pak. semuanya Tinggal saya tadi ke WC. ya. Oke, alhamdulillah berarti semuanya sudah masuk ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Lanawa. Sebelum kita mulai kegiatan, agak sedikit pergangan dulu ya. Bapak akan mengadakan permainan sedikit supaya kalian masih pagi nggak ngantuk ya. Sudah pada sarapan belum ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, bagus. Jadi sebelum memulai pelajaran, disiapkan sarapan karena kita akan menimba ilmu sampai siang ya. Oke, permainannya mudah sekali, aturan mainnya gampang. Jadi Bapak akan nanya, gajah itu berapa kecil? Besar. Besar ya. Iya. Semut itu besar apa kecil? Kecil. Kecil. Oke. Bapak tidak akan merubah fakta mengenai ukuran dari gajah dan semut. Ya, jadi permainannya gampang. Bapak menyebutkan gajah, kalian langsung menjawab dengan besar ya. Tanpa ada jeda. Mudah kan? Ketika Bapak menyebutkan semut, kalian kecil. Tapi ditambahkan gerakan yang berlawanan. Jadi ketika Bapak menyebutkan gajah, kalian menjawabnya dengan besar, tetapi gerakannya kecil. Seperti ini ya. Oh iya, Pak. Begitupun sebaliknya, ketika Bapak menyebutkan semut, kalian menyebutkan kecil, tapi tangannya besar. Oke. Ini untuk melatih konsentrasi kalian. Pagi sudah pada mandi atau belum ya? Sudah pada sarapan. Ingat, siap-siap ya. Semuanya sudah paham? Oke. Konsentrasi. Gajah, semut, gajah. Besar. Konsentrasi. Gajah, semut. Kecil. Iya, masih ada yang salah. Konsentrasi. Hati-hati. Antara pikiran dan gerakan, awas, jangan disinkronnya. Siap. Sekali lagi, terakhir. Gajah, semut. Kecil. Bagus. Nah, yang ketiga ini semuanya sudah mulai konsentrasi ya. Jadi sepertinya sudah mulai fokus sekarang ya. Sebelum Bapak menyampaikan apa yang akan sampaikan hari ini, Bapak akan sedikit menanyakan mengenai materi yang sudah kita sama-sama bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai unsur-unsur musik. Nah, ada yang masih ingat? Anak-anak, unsur-unsur musik ada apa saja? Silahkan. Ada irama, Bapak. Melia, par ya. Betul, irama. Terus ada apa lagi? Ada Melodi, Pak.
Cici, betul sekali. Ada tangga nada. Tadi siapa yang nyebut melodi ya? Saya, Pak. Oh iya, Suhaina, luar biasa. Ini 3 orang sudah mewakili semua. Mudah-mudahan kalian masih ingat materi minggu lalu mengenai unsur-unsur musik. Kenapa? Karena unsur-unsur musik ini akan selalu hadir dalam setiap kita pembelajaran seni musik lainnya. Begitu pula dengan pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang ensemble musik. Nah, sudah barang tentu di dalamnya nanti akan terkait juga tersebut. Nah, ada yang pernah dengar tentang istilah ensemble musik? Pernah, Pak. Apakah kalian pernah Ya. menyaksikan pertunjukan ensemble musik baik secara langsung ataupun lewat YouTube, mungkin lewat TV? Apakah pernah? Pernah, Pak. Belum, Ada yang belum, ada yang pernah. Kalau yang pernah, kira-kira ketika kalian nonton, apakah kalian tahu pertunjukan ensemble tersebut jenisnya termasuk jenis ensemble apa? Ensemble sejenis. Sama sejenis, Pak. Ensemble sejenis. Nah, sudah ada yang tahu. Oke, ini yang akan sama-sama kita pecahkan. Jenis ensemble tidak hanya mengenai jenis atau tidak sejenis, masih banyak ya, nanti akan kita bahas ke depannya. Oke, ketika mungkin dari kalian sih Pak, kita belajar tentang ensemble musik, manfaatnya apa? Sebenarnya manfaatnya banyak sekali. Justru nanti kalian yang akan menemukan manfaat pembelajaran ini di akhir. Tapi di awal, satu manfaat dari ensemble musik ini ya melalui kerjasama. Sisanya banyak nanti kalian pasti akan temukan di akhir ya. Oke, Bapak akan menyebutkan teknik penilaian yang akan Bapak lakukan pada materi pembelajaran hari ini, yaitu ada 2. Ada penilaian secara kelompok, tentunya nanti Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok. Kemudian yang kedua penilaian secara individu. Nanti mungkin di akhir Bapak akan memberikan tugas soal formatif. Jadi harapannya nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa menjawab. Soalnya hanya 10, nanti mungkin kalian bisa kerjakan di rumah. Bapak kasih waktu sampai malam ya. Itu untuk penilaian individu. Untuk kelompoknya nanti akan Bapak jelaskan. Oke, sekarang Bapak akan bagi kelompok menjadi 3 ya. Menjadi 3 kelompok. Siapa? Jadi yang akan menentukan Bapak kenapa supaya kalian tidak dengan yang itu aja ya. Pelajaran lain itu kalian kelompoknya dengan itu aja. Jadi supaya kalian bisa berkolaborasi dengan siapapun, siap bekerja dengan siapapun ya. Untuk kelompok pertama ada Zainal, ada Yuyun, ada Yudawati, dan ada Evi. Kemudian di kelompok kedua ada Lanawa, ada Cici, dan ada Suhainah ya. Kemudian di kelompok ketiga ada Novebra, ada Melia, dan ada Sri Wahyuni. Jadi silakan ditentukan ketua kelompoknya siapa. Ingat ya, kerja kelompok, tidak yang satu kerja, yang lain berkelompok, tapi kalian berkolaborasi untuk memecahkan masalah yang akan dipecahkan hari ini. Oke? Ya, Pak. Bapak coba akan share screen. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Silakan disimak tayangannya. Sudah, Pak. Oke, apa itu ensemble musik? Nah, di sini ada pertanyaan besar mengenai pengertian ensemble musik. Mungkin kalian sudah pernah nonton, tapi nggak tahu, oh ternyata yang saya tonton itu ensemble musik ya. Nah, ensemble berasal dari kata ensemble ya, walaupun tulisannya ensemble, tetap dibacanya ensemble dari bahasa Prancis yang berarti bersama-sama. Artinya ensemble musik ini dapat diartikan sebagai sebuah sajian musik, sebuah pertunjukan musik yang dilakukan atau yang dipertunjukkan secara bersama-sama dengan menggunakan satu jenis alat musik atau berbagai jenis alat musik. Intinya bermain musik secara bersama-sama. Kalau bermain ensemble seorang, nah itu bukan ensemble. Jadi minimal bermain 2 orang itu sudah boleh dikategorikan ke dalam ensemble ya. Sampai sini paham pengertian ensemble musik, anak-anak? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Kalau ada Pak. yang masih belum dimengerti silakan ditanyakan ya. Kita lanjut. Nah, ini jenis dan bentuk ensemble musik. Nah, tadi di awal sudah ada beberapa yang tahu mengenai jenis ensemble, karena ada yang sejenis. Nah, ternyata banyak sekali. Jadi ditinjau dari cara memainkannya seperti apa? Apakah detail? Apakah masih banyak lagi? Ini yang akan kalian cari nanti. Ditinjau dari sumber bunyinya. Apakah ini melalui getaran udara ataukah yang lainnya, ini masih banyak.
Kemudian ditinjau dari jumlah pemainnya. Ensemble ini termasuk ensemble apa? Kecil kah? Kriterianya ensemble kecil itu berapa orang? Nanti kalian akan mencari. Kemudian ditinjau dari berdasarkan bentuk penyajiannya. Yang terakhir ditinjau berdasarkan kategori alat musik berdasarkan fungsinya. Nah, ini jadi yang jenis-jenis dan bentuk yang ada di ensemble musik. Oke? Sekarang mungkin kalian masih tanda tanya di sini. Justru nanti yang akan kalian cari dipecahkan di sini ya. Kita sekarang akan sedikit menyaksikan apakah suaranya sudah muncul. Sebentar ya. Saya stop sharing, saya tampilkan yang lain videonya. Bisa dilihat, ini ada potongan beberapa pertunjukan ensemble musik, apakah sudah tampil? Jadi nanti dilihat perbedaannya. Sudah ada? Sudah, Pak. Oke. Apakah ada suaranya? Ada. Sudah. Nah, ini yang kedua. Oke, Bapak percepat ya. Ini yang tampilan ketiga. Yang penting sudah tertangkap videonya. Oke, cukup ya. Bapak stop sharing. Kira-kira dari tampilan video tersebut, apakah ada yang menarik? Silakan. Dari Bapak, 3 potongan kalau- video tersebut, silakan, Melia. Kelompok yang ketiga kok nggak ada gitarnya ya Bapak? Tapi ada suara gitarnya tadi Bapak. Oke, menarik. Saya akan jelaskan ya sedikit. Jadi 3 video tadi, yang pertama itu menggunakan alat musik, di situ lengkap ya, menggunakan alat musik seperti biasanya. Kemudian di video kedua, di situ sudah menggunakan barang bekas. Nah, di sini kreativitas sudah muncul. Kalian artinya tidak memiliki alat musik menjadi kendala atau menjadi alasan untuk kalian tidak. Justru biasanya dalam keterbatasan kreativitas kalian itu muncul. Nah, di sini menggunakan alat-alat yang ada di sekitar untuk menjadikan ensemble musik. Tinggal kalian bisa mengolahnya. Kemudian di pertanyaan Melia tadi di kelompok ketiga itu ada suara gitarnya, tapi tidak ada gitarnya. Nah, disiplin ilmu yang bisa berdampingan dengan disiplin ilmu yang lain ya. Mungkin di pertemuan sebelumnya juga kalian belajar tentang birama, tentang ritmik. Itu tentang hitung-hitungan, bagaimana hitung antar satu bar ada 4 ketukan. Nah, itu kan kaitannya dengan matematik juga. Dalam konteks ini, itu kaitannya dengan teknologi. Di era digital seperti sekarang, HP atau gadget ini bukan hanya dimanfaatkan untuk media sosial saja, tapi kalian harus lihat, jeli bagaimana HP ini bisa menjadi penunjang untuk pembelajaran. Aplikasi musik banyak sekali di Android. Jadi kalian mau main alat musik apa, walaupun nggak punya alat musik, tetap bisa dilakukan. Jadi silakan nanti bisa dicoba ya. Jadi ini menarik sekali ya. Ini sebagai awalan menstimulus supaya sudut pandang kalian terhadap musik atau terhadap ensemble musik tidak melulu tentang alat musik. Jadi musik itu luas sekali ya. Oke. Sekarang silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Bapak akan berikan LKPD-nya. Silakan. Ini Bapak akan bagikan LKPD-nya. Kemudian silakan di situ petunjuknya sudah jelas. Jadi masing-masing kelompok itu Bapak berikan
video yang berbeda. Jadi di situ linknya berbeda masing-masing kelompok. Petunjuknya di situ sudah jelas. Kalian amati videonya, kemudian kalian analisis jenis apa saja yang terdapat pada ensemble musik tersebut, kemudian alat musik apa saja yang terdapat di video tersebut, kemudian kalian uraikan berdasarkan yang 5 tadi di awal, ditinjau dari cara memainkannya, sumber bunyinya, dan lain-lain ya. Silakan dikerjakan, Bapak kasih waktu 15 menit ya. Silakan dikerjakan, nanti Bapak akan keliling Iya, untuk Pak. melihat progres pekerjaan kalian seperti apa ya. Silakan dikerjakan. Iya, Bapak. Oke, Bapak ke kelompok 1 dulu nih. Gimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan dalam pengerjaan LKPD? Kalau bagaimana, Jena? Mohon di hotspot dulu Pak. Ini kan harus nonton di YouTube. Oke. Tapi sudah ada yang bawa handphone ya. Saya buka hotspot. Silakan hotspotnya Rian ya. Hotspotnya 1 sampai 8. Silakan ya bagi semua yang tidak ada akses internet. Silakan dikerjakan kelompok 1. Saya ke kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2 bagaimana? Wah, sepertinya sudah mulai mengerjakan kelompok 2 nih. Lanawa, Cici, Suhayana sudah mulai mengerjakan. Gimana, ada kesulitan? Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Silakan berkolaborasi untuk mengerjakan ya. Iya, Pak, lagi Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan Cici ya. Bapak ke kelompok 3 dulu. Kelompok 3 gimana, Novembra, Melia? Sudah siap, Bapak. Sri, oh sudah selesai. Wah, luar biasa, ini selesai. Nanti ya, kita tunggu kelompok 1 dan 2 sebentar lagi. Oke. Bagaimana? Semuanya sudah selesai? Apa namanya Pak? Gimana, Zena? Itu yang kotak-kotak yang didudukin terus bisa dipukul-pukul apa namanya Pak? Suaranya yang jelas, Zena. Bapak tidak terdengar nih ya. Gimana? Itu Bapak alat musik yang kotak-kotak itu Pak, yang bisa dipukul-pukul apa namanya Pak? Oh, itu kazon. Itu kazon ya. Itu kazon ya, alat musik ritmis ya. Ejaannya bagaimana Pak? CAJON. Nah, biasanya itu dimainkan dalam format akustik. Oke, semuanya silakan. Sudah beres semua ya? Saya minta perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Siapa yang mau mempresentasikan? Silakan. Zainal, Pak. Silakan, boleh Zainal. Oke Pak. Jadi yang pertama ditinjau dari cara memainkannya. Ini ada tadi gitar Pak. Oke. Gitar itu dipetik. Nah terus ada pianika, ini pianika ditekan. Terus kalau biola gesek-gesek. Oke, terima kasih Zainal. Cukup. Dari kelompok 2 dan 3 ada tanggapan? Atau ada yang mau menyanggah atau yang mau bertanya? Silakan. Apakah Sudah ada? Kalau tidak ada benar, berarti Bapak. sudah benar. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke kelompok 2. Silakan, siapa yang mau mewakili? Lanawa, Pak. Boleh, silakan Lanawa. Lanawa mana nih? Oke, diwakilkan oleh yang ada saja. Silakan, boleh. Lana lagi ke toilet, Pak. Oke, ke toilet ya. Kelompok 3 dulu, Bapak. Bisa diwakili. Boleh, silakan, boleh. Kelompok 3. Melia, silakan, boleh. Kelompok 3 itu ada gitar pengiring dan melodi. Teknik memainkannya Bapak dipetik. Kemudian ada ensemble besar. Jumlahnya 30 orang. Yang dikatakan ensemble besar itu Bapak lebih dari 25 orang. Begitu, Oke, Bapak. bagus sekali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Bagaimana dari kelompok 1 atau dari kelompok 2 ada yang menanggapi? Sudah sangat bagus Pak. Sudah sangat bagus. Oke, sekarang silakan kelompok 2 yang belum diwakili oleh siapa? Ya, saya coba, Pak. Boleh Cici, silahkan ke depan. Iya, baik. Jadi di sini saya melihat ensemble musiknya itu ada alatnya ember bekas, Pak. Oke. Kemudian cara memainkannya itu dipukul dan ditinjau dari sumber bunyinya, dia adalah alat musik idiofon. Oke, terima kasih Cici ya. Bagaimana? Luar biasa. Kelompok yang lain adakah yang ingin menambahkan atau bertanya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, sepertinya Pak. sudah bagus. Luar biasa. Kasih tepuk tangan buat kalian semua.
penampilan yang bagus ya. Jadi tadi sudah hampir semuanya betul, presentasi yang kalian lakukan, diskusinya sudah sangat baik. Jadi silahkan apabila ada masukan dari teman-teman untuk menyempurnakan pekerjaan kalian untuk nantinya LKPD dikumpulkan ya. Oke, saya minta perwakilan dari kalian untuk membuat kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini secara singkat saja. Siapa? Ayo, siapa yang mau membuat kesimpulan tentang pembelajaran hari ini dari kalian satu orang saja? Boleh mungkin Bu Cici atau Bu Melia, silakan. Cici dan Melia. Melia dulu, Ja- Pak. Melia dulu. Silakan Melia. Iya Bapak, saya dulu Bapak. Oke, silakan Melia. Jadi kesimpulan dari hari ini menurut saya ya kawan-kawan, pembelajaran ensemble itu bisa dilihat dari berbagai jenis, baik dari segi alat musik dan dari segi irama seperti Bapak Oke, katakan tadi. betul Itu sekali saja, Melia. Bapak. Terima kasih Melia atas kesimpulannya. Mudah-mudahan ini bisa mewakili seluruh siswa ya, peserta didik. Sekarang Bapak akan melakukan refleksi, simpel saja. Bapak akan menanyakan mengenai bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian jawab dengan ekspresi ya. Jadi kalau menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan, berikan senyuman terbaik kalian. Kalau menurut kalian pembelajaran hari ini boring, silakan dengan ekspresi yang sedih ya. 1, 2, 3. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Wah, luar biasa. Semuanya sudah memberikan senyuman. Alhamdulillah. Artinya kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan senang. Oke? Terima kasih. Bapak, untuk materi selanjutnya, silahkan kalian membawa alat musik. Karena kita akan melatih permainan alat musik. Jadi alat musiknya boleh dibawa apa saja. Mau minjem, atau mau pakai alat yang ada, silahkan. Kemudian, atau kalau nggak punya apapun, pakai handphone boleh. Jadi nanti kita sama-sama minggu depan bermain. Mungkin nanti kita bisa belajar di luar supaya lebih fresh ya, di luar kelas. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Untuk menutup kegiatan, silakan ditutup kembali oleh doa. Nih, sepertinya Zainal sudah hadir kembali nih, KM tadi. Silakan ditutup doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Zainal. Oke, terima kasih anak-anak yang luar biasa. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Pak Rian.